Saya harus ngomong apa ya? Satu lagi tentang utang piutang di bank. Ugal-ugalan. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran kalian. Ini katanya di luar target si Garangan ya, tapi saya nggak yakin karena sekali lagi kan kalian cerita itu kan tidak perlu saya selidiki. Jadi saya itu bukan penyidik, saya itu tempat curhatan. Jadi kalau ada yang bilang tanpa diselidiki detailnya sudah berkoar-koar, bukan berkoar-koar mbak, kan saya mendengarkan menurut versi orang tersebut, bener gak sih? Jadi saya mendengarkan menurut versi orang yang bercerita. Tapi apakah saya percaya itu kan tergantung saya. Apakah Anda percaya itu tergantung saya. Saat mbaknya tidak kenal dengan saya, dia punya utang bank 5 termasuk paspornya juga. Ngeri nggak sih kalian dengernya seperti itu? Ngeri nggak sih? Dalam jangka waktu 10 bulan memiliki utang 160 juta plus paspor digadekan. Taswood nih, majikannya jahat, dia tuh dulu mencuri, dikeluarkan. Apa nggak penjara dia mbak? Karena sekali lagi dia sudah pakai alamat majikan, paspor nggak ada. Nah kita mau menyalahkan siapa? Dalam versi ini kita akan menyalahkan siapa? Siapa yang harus kita salahkan? Dia bilang, saya nanya apakah gaya hidup yang berlebihan. Saya yang kalian katakan mencari cuan, itu nggak dapat segitu loh mbak. Nggak dapat segitu banyak loh. Nggak dapat segitu banyak. Jadi, kok nggak takut ya kalian ya? Benar-benar nggak takut ya? Nggak ngeri gitu ya? Maksud saya, pinjam uang segitu banyak, pikiran kalian notut ya? Kok saya stres sendiri tuh? Kok saya dengarnya kok depresi sendiri ya? Saya merasa saya sudah masuk di kubangan tersebut gitu loh. Saya dimasuk jurang yang sama gitu loh. Saat saya mendengarkan saya tuh stres sendiri loh mbak. Kenapa saya bilang stres sendiri? Karena saya nggak bisa ngomong. Saya tuh nggak bisa ngomong apa yang terjadi. Kok bisa-bisanya 160 juta ini terjadi? Ya mungkin setelah ini viral mbaknya akan membenci saya atau bahkan menjadi hater saya ya, saya nggak tahu. Tapi intinya adalah logikanya nggak masuk gitu loh. Benar nggak sih? Logikanya itu nggak masuk sama sekali di saya. Di otak saya itu nggak masuk. Kok bisa-bisanya 160 juta dalam jangka waktu 5 bulan. Ya saya nggak tahu ya. Kalau memang kena tipu, ya itu berarti kan nafsu kita pada laki-laki terlalu tinggi hingga kita melupakan diri kita sendiri. Habis buat keluarga, tapi aku yakin 100% kena tipu sindikat. Saya berpikir ke sana mbak, tapi sekali lagi saya tidak pernah berprasangka buruk pada orang-orang. Saya tidak pernah berprasangka buruk sama orang-orang. Saya tetap berpikiran positif itu buat suaminya. Kan dia bilang nih keluarganya nggak tahu, suaminya aja yang tahu. Saat saya bilang saya ingin berbicara dengan keluargamu, dia tidak mengizinkan. Jadi ya udahlah, ya sudahlah. Kamu hanya pingin curhat dan minta solusi, nggak ada solusinya mbak. Buat utang itu nggak ada solusinya. Karena kalau kamu hari ini nggak bayar, kamu tetap dikejar waktu pulang Indonesia. Jadi kamu tetap akan terus dikejar. Aku ketipu 3 bulan aja 220 juta, Mbak Wati Ningrum. Kamu ketipu 3 bulan aja 223 juta. Ini bagaimana ceritanya Mbak Wati Ningrum? Waduh. Ini Mbak Wati Ningrum ini Mbak Wati Ningrum. Langsung kaget saya. Aduh Mbak Wati Ningrum gimana itu? Mbak tolong di scroll lagi Mbak Wati Ningrum. Mbak Wati Ningrum dalam waktu 3 bulan tertipu 223 juta. Hah? Tabung aku 100 juta habis. Hah? Mbak Wati Ningrum, aku penasaran pengen ngerjain garangan. BNI itu loh siap menampung uang-uangmu betul. Ya BNI siap. BNI mau utai uangmu 200 juta itu mau loh rek. Hah? Pentol korek regane larang mis.
sing bucin gur kuwi isine yang indah-indah ae. Ojo gampang ketipu rek, susah koyo ngene golek duit bertahun-tahun. Ayo Mbak Wati Ningrum. Sampai sekarang garangan itu masih berkeliaran VB barunya. Mbak Wati Ningrum nih kalau mau nih Sabtu atau Minggu datang ke sini Mbak. Karena tanggal 12 saya akan terbang ke Indonesia. Jika sampean ini kamu baru hadir ya. Jadi kalau kamu tidak keberatan, saya bawa kasusmu pulang ke Indonesia. Mbak Wati Ningrum, datang deh cari saya ya. Jadi aduh, merinding saya. BNI 24 jam siap menjamin semua gajimu. Iya Mbak Erni. Jadi memang siap, BNI itu berapapun mau mencaplok itu. Bahkan memuntahkannya kembali nggak apa-apa. Maksudnya mengembalikan uangnya itu nggak apa-apa. Tapi kenapa? BNI itu lo gampang nate ngekei duit di sopo 100, 200 ya Mbak Erni ya. Gampang sekali. Tapi kenapa kalian tidak mau membuang uang kalian pada BNI? Aduh, ketipu. Mira, aku juga ketipu sampai 300 juta, tapi yang mentipu betina dan pulang Indonesia WA cuman di Sawang. Aduh, piye to rek? Ayo so piye to rek kok iso koyo ngene iki rek? Kono betina barang iki. Iya, saya sedih sekali kalau kalian masih ketipu gitu loh. Padahal aku nanya sama kalian, saya kurang jahat apa sih ngomong sama kalian? Kurang pedes apa sih saya menghina kalian? Kok nggak tangi tuh rek? Hah? Tak waplokin dia semua sitok-sitok loh ya Tuhan. Golek duit seworo lo rek. Keringet kuningnya dia cuma disetorkan pada garangan sing jeleput. Siap Miss, aku pingin kesana tapi belum sempat Miss, korbannya sejak tahun 2019. Ayo kita coba. Kalau kalian Mbak Wati Ningrum printkan semua data-datanya tersebut. Saya akan bawa pulang ke Jakarta. Saya nggak tahu saya akan minta bantuan siapa. Tapi saya akan buktikan. Saya akan pulang ke Jakarta dan membawa bukti-buktinya. Mbak Wati Ningrum ya. Ke bank bukan nabung tapi ngirimin garangan. Pusing Miss Yuni, banyak teman yang tipu garangan. Mbak Wati Ningrum, apa FB-nya garangan itu? Kurangi main media sosial. Medsos, dodol ini bukannya panganan Mbak Erni. Belum uang pribadi yang enggak aku catat paling sedikit 500. Aduh, ayo teman-teman banyakkan sedekah, sodako, infak agar kita dijauhkan. Bener loh Mbak. Ada sampai printing, sampai pilek, sampai embuk haru. Iya loh, giliran saya membuka donasi kemarin ada yang bilang saya nodong. Lah kayak gini kalian nggak ngomong kalau ini ditodong atau dirampok. Giliran saya berbagi informasi tentang donasi membantu orang, kalian ngomongnya jarene Miss Yuni nodong. Aduh, pusing. Tapi masih kok banyak orang yang secara langsung datang ke sini cuma naruh uang aja dan pergi. Seperti kemarin ada waktu hari Minggu kemarin ada yang sakit di mana? Dipindahkan ya dari Taiwan dipindahkan ke Kowloon. Itu mendapatkan sumbangan dari kalian, uang kalian dititipkan kepada mbaknya. Ini dan saya mendapatkan telepon dari salah satu orang yang ada di Queen Elizabeth ini kira. Maya Queen Elizabeth Queen Elizabeth di mana? Di Jordan itu ya? Queen Mary baru di Pakulan, bener gak sih? Oh hewo. Kemungkinan besar nih kalau saya besok ada waktu, kan besok saya libur, saya akan datang ke Queen Elizabeth. Queen Elizabeth ini gitu ya? Saya akan ke Indonesia tanggal 12 ya Mbak ya. Tanggal 12, tanggal 13 sore mungkin baru free. Saya pingin jalan-jalan, juga pingin menemui teman-teman saya yang ada di Jakarta sana. Miss Yuni tanyakan kenapa para napi di lapas kok masih bebas main HP penipu. Saya akan mencoba menanyakan Mbak Queen Elizabeth itu di Jordan. Oh, oke. Kalau di Jordan nih, kemungkinan besar besok saya akan ke Queen Elizabeth karena satu orang masuk rumah sakit hari ini barusan telepon, tapi saya masih belum bisa menelpon balik dia karena saya sudah tidak banyak waktu untuk di Hong Kong ini. Jadi tanggal 12 dan tanggal 11-nya saya sendiri ke rumah sakit untuk check up karena kemarin mabuk kopi itu. Jadi saya masih tanggal 11-nya harus ke rumah sakit. Dekat Liking Miss, Kuntong sebelah rumahku Miss. Queen Elizabeth Jordan, daerah Kowloon Jajah.
kayak Humatin. Oke, pagi Miss Yuni pagi. Mary Hospital Pak Fulam Queen Elizabeth di Jordan. Oh iya, maklum rek wong jenenge wong ora tau berkelana. Tanyakan paketan. Oke, jadi ini saya dapat amanah apa aja ini? Saya mau pulang Indonesia dapat amanah apa aja? Biar kita tahu. Biar kita tahu mungkin di Jingwan San Wong Taisin Miss. Queen Elizabeth di Jordan. Ya. Jadi saya hari ini dapat telepon, mungkin mbaknya lagi lihat acara. Dan kemarin yang sakit di Yunlong itu lantai berapa ya mbak ya, lali aku kok tak teleponinnya. Dan jika tidak keberatan mungkin saya akan up di media sosial bagi teman-teman yang ingin membesuk temennya atau posisinya ada di sana, boleh membesuk teman-temannya yang sakit ya. Apalagi sebentar lagi saya nggak ada di Hong Kong nih, jangan sampai dirujak lan dirunyam. Ime Miss, saya tak tulis wes koyo wong pentingnya jangkrik koyo wong pentingnya ditulis dari Miss Yuni. Pak golekne pen. Oh iya, lah pemilu aku urung daftar deh pemilu iki. PPLN kemarin nanya sama aku lali urung tak kirimi pasporku. Duh, engko tak golekane Bu Ani ya. Satu paketane iki piye? Oke. Kedua, ini. Oh, saya pengen ngomong sama kalian. Nih, saya kan mau pulang Indonesia nih. Karena saya kan pakai wifi ya. Cepat hari. Saya kan pakai wifi, jadi saya tuh nggak perlu mendaftarkan email ya. Ini. Jadi saya tuh tiap pulang Indonesia saya lupa ngomong sama kalian semua. Jadi kalau saya pulang Indonesia itu saya pakai kartu ini, Mbak. Ono duit ya kira. Ki duit sapa titik? Ono duit titipan. Jadi setiap kali saya pulang Indonesia saya pakai kartu ini loh, Mbak. Saya pakai kartu ini. Jadi ini dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau kalian nih pulang ke Indonesia liburan saja, beliau kartu di Hong Kong sini ini loh kartunya. Kalian boleh beli ini, nggak tahu ya di mana aja ada kok. Beli kartu ini, jadi nggak perlu daftar email. Karena HP ku ini kalau di Indonesia menjadi HP bosok. Jadi HP ini HP bosok, gak ada sinyal. Jadi saya antisipasinya pakai nomor ini. Jadi ini nomornya, nomor yang saya pakai kalau saya pulang Indonesia. Ya teman-teman ya, saya pakai nomor ini saat saya pulang Indonesia. Jadi saya nggak daftar email ini enggak wes. Jadi waktu di pesawat sebelum saya turun landas itu saya pakai ini. Saya langsung pakai ini. Jadi HP saya dua-duanya plus HP suami saya kan 3 nih. Ini saya beli ini. Langsung bisa dipakai 1 bulan selesai. Sinyalnya bagus ini. Terus ini juga. Ini kan HP saya HP Indonesia. Jadi ini nggak usah didaftarkan email. Waktu pulang ke Indonesia ini pakai simpati. Jadi ya langsung connect. Jadi buat teman-teman nih ini nomor Indonesia saya. Jadi buat teman-teman yang selalu menanyakan bahwa aku bingung Miss lek nyampe Indonesia gak ono sinyal. Iya, pakai nomor ini. Biar kalian tahu. Pakai wifi saja Miss, nggak usah buka email. Pakai wifi masalahnya kalau kalian pas di luar kan nggak ada. Makanya kalian mendingan beli ini aja. Jadi saat kalian beli ini itu lebih mudah buat kalian. Lebih mudah buat kalian untuk pulang Indonesia. Jadi kalian nggak perlu gopo. Aku pas cuti tuku kartu nek Indo 35 RB langsung ono paketane. Iya, tapi kan kalian harus ada HP lain. Kalau ini enggak, Mbak. Jadi HP-mu Hongkong itu bisa dipakai. Pakai ini HP-mu langsung bisa dipakai. Iya, sejenis SIM card, Mbak. Dimasukkan aja langsung connect kok. Langsung aktif. Jadi waktu di pesawat itu mungkin 1 jam lagi akan turun, saya sogok-sogok. Saya ganti SIM card, saya masukkan ini, terus turun, itu langsung aktif. HP kita yang HP Hongkong itu langsung aktif. Nggak perlu diaktifkan apapun, nggak perlu. Pakailah simpati gampang di Indonesia. Masalahnya nggak bisa Mas Danang, HP kita itu nggak bisa dimasukin simpati kalau nggak didaftarkan email. HP kita itu menjadi HP bosok. HP ini nggak tak pakai kok. Jadi waktu pulang pertama Indonesia orang ngerti, gak tuku kartu ngenean. Lah akhirnya kita pulang berikutnya itu pakai HP gitu, jadi HP-nya nggak sido bosok.
IMEI pentingnya buat para PMI menetap di Indo Miss, ya betul. Namanya apa itu Miss kartunya? Makasih Miss infonya, aku mau pulang kampung sepil kartunya. Ini Mbak kartunya Mbak, gitu. Ini kartunya. Ini saya mau pulang Indonesia, kenapa saya beli kartu ini? Ora usah lewat di bandara renek wifi lah, apa wis ndi kena iki langsung connect. Ya. Oke, spill kartunya Mbak. Namanya apa, Miss? Sepurane Mbak, tulisannya gedek tembok. Ora iso aku. Belinya di mana? Lek enggak kalian siapa yang mau beli kartu ini, tak kongkon Koko Thomas stok biar beli buat kalian loh yang mau pulang Indonesia yang nggak mau daftar IMEI. Jadi lek kalian mau pulang Indonesia nih 1 bulan biar nggak daftar IMEI, ntar Koko Thomas tak suruh nyetok kayak gini. Aku dhewe ora tukune nanti. Tulisannya gedek tembok jebol-jebol apa iki jenenge. Nggak iso ndelok Miss. Kalau pulang terus gimana lah? Kalau pulang terus harus daftar IMEI Mbak. Koyoke satu sih, jadi kudu duwe enggak Mbak, 1 HP, ini 1 HP, ini 1 HP. Masuk wes gak usah, HP ini ki masuk langsung. Terus iki buat Pak Tony, enggak, bukan 2 HP. HP ini siji. HP ini mek siji tok, lapo loro HP loro. Aku cuti bulan 1, nanti lebaran di SSP banyak lah, di SSP banyak. Di foto Miss terus di-up di Facebook Miss. Diterjemahkan Miss tahu Facebook atau biar pada nyari. Oke, sing iso maca cuman Koko Thomas kuwi dulur. Iya betul. Kat opo kuwi Miss? Oke Miss Yuni lebaran. IMEI jarine bebas piye to Lur? IMEI bebas bagi HP jenis kayak gini Mas Danang. HP jenis kayak gini iki bebas. HP suami saya itu juga bebas. Nanti mungkin saya akan mencoba mendaftarkan HP suami saya, itu bebas karena harganya sudah di bawah 5 juta, itu bebas. Dan HP ini mungkin 2 jutaan ini. Ki apel kerwak cek bosok ngono kae. Iki rada larang. HP ini bebas karena ini HP Indonesia, ya. Itu buat teman-teman ya, informasinya yang kalian hanya pulang untuk sementara lebih baik beli kartu kayak gini aja. Pingin nyetok gue iso dodolan itu iso badi $10 $20 ya kena geso dako jarine mbak-mbake. Jadi engko takokane Koko Thomas sapa sing gelem nyetok engko expired bukannya untung malah bluntung malah aku kok piye lek ndelok ngene iki lah iya engko nyetok kenean kok giliran modern kok Mas international card ya wis ngono ae lah. A33 gimana Miss, aku pulang terus opo bebas IMEI? Daftar no Mbak, waktu kamu datang itu daftar no. Mereka itu ada sistemnya sendiri, di scan itu langsung tahu butuh apa enggak. IMEI itu gratis, yang bayar pajak dari HP itu yang 500 termasuk barang mewah yo bayar pajak. HP iPhone karo S2 harus duwe IMEI, kalau enggak daftar IMEI mahal dipakai internet. HP ku horor Miss. Oh, honor, tapi horor. Sorry. Horor kok honor gitu. Kuwi tukune majikan alhamdulillah. Kalau HP di Indo apa masih pakai IMEI? Nggak perlu Mbak, HP Indo nggak usah. Ayo siapa yang mau main ke kantor Miss Yuni, ayo bareng. Aku mau lah Miss nanti buat cuti. Lahong Latyu Senglen. HP 8.000 lebih berarti kalau daftar IMEI kena biaya, betul. Banyuwangi hadir, kalau cuman cuti pas di bandara boleh ya Miss. Nggak usah scan HP untuk IMEI, nggak perlu. Saya nggak perlu scan IMEI Mbak. Saya sama sekali nggak perlu scan IMEI. Jadi waktu saya pulang ke Jakarta, pulang ke Surabaya, itu nggak perlu IMEI. Ya makanya saya pakai ini. Jadi HP saya bisa dipakai, bukan HP bosok. Ya, bisa dipahami ya nyampe di sini. Saya bukan di endorse dari ini ya. Engko malah diomong meneh, jadi aku di endorse. Ini aku gawe dhewe, tak omongi buat kemudahan kalian. Engko disalah persepsi no, aku di endorse. Apa-apa di endorse. Lah jelek. Intan HP honor rambayar aku tak buka. Makanya nunggu info IMEI Miss. Good morning Miss. Pagi Singapura hadir. Dibelikan majikan Miss apa Samsung A3 kena biaya cukai lorek. Kowe tak keplaki kan kok dipikirin Miss Yuni roh sembarang meh. Gak semua HP-nya tapi mereknya Oppo ada IMEI-nya
di layar belakang HP. Jadi setuju Miss bilang Koko, stok ini itu buat yang butuh saja, nggak semua HP sama soalnya. Masa sambil dengerin Miss Yuni, ya wes Miss nyebut namaku dong, wes tak sebut market mau Mbak Nuri, nggak usah jualan. Kalau Koko Thomas boleh Mas, karena Koko Thomas kan ada lisensi menerima uang tuh nggak apa-apa. Kalau saya nggak boleh, saya belum ada lisensi. Lisensi yang ada di sana itu adalah untuk tempat saya saja. Jadi di belakang saya tuh ada lisensinya saya sendiri. Miss Yuni Bu Nuri manggil wes tak telu iket mau opo laku ya Miss dipakai. Miss nyatanya yo laku Mbak Taiwan hadir, HP ku udah pernah tak daftar pas cuti. Mbak Rukima, Mbak Rahima pagi Miss, Mbak Sunati Miss tolong di up VB kartunya ya wes. Kesayangku senggol dong malah Mbak Nuri. Fokus ke bunga belakang waya api. Iya, api banget ya bunganya ya. Ini yang kecil ini pemberian Mbak El ini. Ki doyan banyu loh kembang ini. Diombene bendino iki doyan banget banyu. Mbeni iso tak ombeni banyu iki. Ki kembang ini tak ombeni banyu terus. Koleksi bunga tuh. Api toh? Api toh? Ono banyune kira. Bagus ya? Mbah-mbah karo ngrungokno Miss Yuni. Nomorku nggak komenku nggak dibaca jari Mbak tanpa nama, kowe dibengok ikat mau ya ora teko kok. Ya, buat teman-teman terima kasih sekali panggil aku Miss Laguna City Mbak Ida. Wis dibengok bendino lho Mbak Ida wae iki kok. Kok kan aku kan jungkel ya piye ta? Ya, buat teman-teman terima kasih sekali ya. Deril. Tak keplak ndasmu ya. Kowe kat mau tak celuki kowe tekan ndi? Tas teko Yamini. Hah? Mbak Eva Teresa, Mbak Yufi kabeh wis tak celuki kabeh. Ra muncul-muncul tak bungoki kabeh, eret-eret paijo ke selok-lokas kuwi barang tanpa nama barang. Dikira jualan Markona juga ngawur. Bukan bunganya doyan banyu Miss, kesedot AC mungkin airnya jadi kurang. Apa ya ngono weh? Oh iya yo ngono kuwi. Aduh, Mbak Novi. Nanti tak tandone mawar gelem ora Miss gelem Farelia aku belum dipanggil ya Farel aku belum. Mbak Ida meme hatin iris-iris rungokne Miss. Oh hati-hati tangane loh. Amanya Febri goreng tempe Miss ya Melody Miss tenan dino iki bajune kuning ya Anita Sari kuning-kuning bukan sing milih ndek kali lho rek aplok diasmu engko ya. Sekar Kinasih aku urung Miss. Mbak Ita Kurnia durung. Ayu Mega sarapan lur. Mega wong desa. Aduh, Anita, terima kasih. Rahmat Evan, Bunda, Miss aku dari tadi nggak di absen oh ya. HP ku meh remek tak banting pisan. Arek-arek kurang ajar nih komen. Lina Mendes, yo, Dina Rara, Mbak Ida, terima kasih Miss Eva Teresa, I love you. Hongcha Daily, Nisa Hong Laciu, Mbak Hongcha iki padha pedulure iki. Nisa, Ika barusan hadir Miss, sibuk dari rumah sakit. Ayu Anggreni, Ita Kurnia, Siti Musayada, Deril hati-hati Miss, baju kuning lagi dicari garangan. Kemarin jilbab kuning, topi kuning perusak kuku, lah kok saiki baju kuning dicari garangan lagi. Mbak Erni, OTW jemput bocah hati-hati ya. Miss nitip dong pertanyaan ke Pak Beni, kalau di Bandara Sultan Hasanuddin gimana caranya daftar emailnya? Soalnya di sana masih pakai manual yang tertulis di kertas surat kedatangan kita. Waduh. Sultan Hasanuddin itu nanti bandara nanti. Sorry, wong desa karo. Nanti Mbak Nuri, good morning. Lara Hati, Mega, berbunga-bunga aku di absen Mbak Indah Aprilia, wera balik di Hongkong nih April. Mae Joko lah, kok iso Mae Joko pito? Susili, Linsani, Miss iPhone 13 Pro Max kena pajak berapa? Aduh modern podo ya. Karo aku Mbak Lili Marlina, Husnawati, Nuna Agasi, Nana Raina, kuning telur Miss, biar kuning tetap di hati. Terima kasih sekali. Selifong, apa maneh aku belum ora disenggol, piye nyenggol wong tekone telat. Wong sate kukut kowe teko. Inem Ketus Nurida, toko kita ngitungin duit sambil dengerin Miss Yuni, penasaran sama kelanjutan cerita garangan. Mira, Bunda Caca, kuning Golkar. Hehehe lo kalau teko Golkar bareng big aja big. Intan cantik manja, Ayong nyambel Miss.
konten garangan tanpa nama Bandara Sulawesi Selatan. Oh, oke, Makassar ya. Oke, Nuna Agazi, Makassar Miss. Iya. Wahyu Q, Miss absen aku biar semangat tak keplak kon kok ya. Wis kat mau Hongca tak keplak dasmu misan neng kok ya. Wahyu mbek Hongca iki terlanjut keplaki lho wong loro gitu ya. Mbak Ita, Mbak Nadia Reza, Nikita MK, Robian Owis, Yeni Inratnawati, Siatun, Bunda Miati Mia, Rahimia Yudi, Yud wes tak celukan malu Yud. Mbak Serena Wildia, aku nggak di absen. Domong si arek mantu kok ya wes engko oleh bar mantu. PSC Arema ono PSC Arema barang to iki. Eni Indarti, Ahmad Kevin Miss celuken aku to. Ben semangat Pak Patona Aldi, Sydney Mun, Widiawati, Hartini Langon, Maria Deril, makasih Miss, aku bahagia sebut semoga selalu sehat. Terima kasih. Kelanjutan 5 bank itu Miss gimana? Boh, taruh aku. Sekar Kinanse, Mbak Ervin Andari, Rita Muryani, mau apa gitu? Jenenge Jawa rek, Mbak Titin Komayanti, Mbok Dewor, oke, Ilalang Kering, Ita Itiliawati Dendi. Sapa jenenge? Desi Itiliawati kok ora tekon endi? Yani Rizka, Mia Rahmat, Siatun, Aibora Bro Crazy, Sulase, dikeplai langsung waras. Eva Teresa, Dian Salima, Rahma Jamal, Via Nolasnim, aku mau dikeplai Tomis. Yuvi, kapan ke Hongkong laginya? Kapan ke Hongkong laginya? Waduh, setelah Natalan pastinya. Ibu Abil, Yasuki, absen ulang Tomis. Loh, Yasuki kijan. Ibu Abil, Mbak Nikmah Kolifatun, PSC Arema, alhamdulillah disebut terbang dhuwur Miss. Rahmat Eva Miss di penjara HP itu bebas lho, ora ngerti ra tau mlebu penjara wae iki kok. Rahmat Evan, Regita Dian Pramesti. Waduh, Miss aku Miss mbok celuk aku. Siatun Miss tambah cantik, sehat selalu Bunda, aman Honglat you. Eri Medan kok itil sih? Lho kok itil sih? Lho jenenge lho Itiliawati. Ojo saru-saru tuh rek Fahmi, Widiawati, Ari Susanti hadir, Honglat you namanya kok mengarah ke selempitan. Lho Desi rek tak keplak kon go. Delok lho areke sering hadir. Yang bikin kangen memang kalau dikeplak Miss. Endangun, Ayu Mega, Cuplis coy. Miss omae pean ndek ndi sing ndek Hongkong Kak. Kuntong Mbak Endangun, Putri Azro, Nana Riani, Jumi, Mbak Adista, aku ada wong jonggol. Hongca Gil Semarang, Mbak Yu nopo celuk-celuk dia sik keplak plak kena. Mantan suami, mantan napi Miss. Waduh. Kuning seger Miss. Bunga berduri wala Vita Febiola. Lagi Vivi wis tak sekovi. Wis kene ate kukut Riyu, Sinta Ita Miss. Main ke lapas kasih mereka nasihat. Lho, mau pikir aku ki sapa? Nuna Agasi aduh, gak kena diwaca iki. Erni. Haha, namanya selakangan Miss. Engko dipedhot-pedhot aku kena meneh. Aduh. Wis ngono kuwi lah Mbak Rian Yanti jadi gawe kekel. Wis bubar, wis ora usah manggon di kene. Jadi silakan bubar buat teman-teman. Tak idoni ping 3 wis padha ilang kabeh si garangan. Jadi itu aja dari saya teman-teman. Pesan saya setiap saat, setiap waktu, saya tidak pernah lelah ingin berpesan pada kalian semua, berhati-hati di sosial media. Jika kalian tidak bisa bermain sosial media, lebih baik jangan melihat, jangan mendengarkan, jangan main. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh sosial media. Saya selalu katakan di zaman dahulu kala saat saya masih kecil, saya itu dengar ada istilah perampok, di mana perampok itu akan datang dan menghabisi uang kita, harta atau nyawa. Itu perampok zaman dahulu itu datang ke rumah kita membawa senjata dan menanyakan harta atau nyawa. Itu zaman dahulu dengan kekerasan, dengan memukuli pemiliknya. Tapi di zaman yang semakin modern, perampok, penjahat, penipu itu menggunakan cinta untuk menghabisi uang kita. Dia tidak pernah hadir, dia tidak pernah ada, dia tidak pernah mewujudkan dirinya. Kenapa saya selalu katakan ini adalah bayang-bayang?
Saat uangmu sudah habis, kamu akan menyesal dan kamu baru sadar kalau kamu dirampok. Kamu akan mengatakan dihipnotis atau apapun namanya. Tapi percayalah, itu karena hati kita yang kosong. Hati kita yang haus akan kasih sayang. Hati kita yang tidak jelas arahnya kemana. Karena itu buat teman-teman, selalu dekatkan diri kita sama Tuhan. Dekatkan diri kita sama Yang Khalik. Karena hanya beliau, karena hanya dialah, bukan beliau ya, sorry. Beliau itu buat manusia. Karena hanya dialah tempat kita mengadu. Dialah pelindung kita. Jadi bersama Tuhan pasti semuanya akan baik-baik saja. Dan yakin dan percaya apa yang kita lakukan selagi masih di relnya, di jalannya. Ingat, cinta yang membuat kalian khawatir, cinta yang membuat kalian takut itu bukan cinta. Karena cinta itu membuat damai sejahtera. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.